Sosok perempuan terduduk yang bersenandung lirih pedih ia sendiri. Usianya baru 30 tahunan, namun kulit wajahnya tak mampu bersembunyi telan. Tangan kanannya membawa keranjang berisi bunga hutan juga alang-alang, beberapa tanaman obat juga umbi-umbian. Matanya menerawang menembus ke arah pepohonan di mana angan bersarang. Ia senandungkan nada yang tak teratur karena meninggi begitu tipis, sinis, sisanya menyayat. Adakah malam ini seseorang datang menjamah tubuhku, meminta rambutku, dan menjelajahi tiap inci mataku yang hitam, legam. Sesekali ku lempar yang kerikil kecil ini ke telaga. Undangannya merambah, menyebar, semakin jauh kemudian hilang, tertelan kerinduan. Perempuan dengan mata legamnya, juga bibir keringnya, mulai mudah mengiring. Perlahan ia mulai arungi ruang tergelap dalam ingatannya, dan mulai bercerita sendiri. Seperti ribuan telinga yang ikhlas terpasang, walau ia tahu hanya batu, rerumputan, dan telaga yang rela berbagi ruang dan kerinduan. Oh, para dewa, sungguh hidup hanyalah seuntai rambut yang memanjang, tipis kemudian terserap. Oh, Dewa yang agung, di manakah kau letakkan keadilan dan keabadian? Aku hambamu yang malang ini tak kuasa memetik gemintang. Hanya sunyi yang merangkulku tiap malam. Malam yang kerap datang tanpa bayang. Malam yang menjadi suami sekaligus juga anakku. Bisikan pada kunang-kunang, sebuah desa yang dikutuk langit, sebuah desa yang dulu pernah membubukku menjadi bunga. Ku dengar inikmu memanggil, Prati, cepat kau petik dan rangkai bunga-bunga ini sebelum layu dan lapuk. Ingat, jangan sampai ada kelopak yang terbuang. Itu semua uang. Dulu mataku percaya, rambutku legam, usiaku baru belasan, namun aku telah menjadi bunga desa prakumbang. Akulah yang kerap memekarkan bunga, mewarnai langit dengan pelangi, menyapu angkasa dengan senja, dan menyemai bintang-bintang malam untuk kupersembahkan kepada penduduk desa. Burung-burung bernyanyi karenaku, ikan dan rumputan menari untukku. Penduduk desa yakin dan percaya bahwa dimanapun aku berada, segala kemurungan sirna, segala kegundahan hati terobat. Di sebuah gubuk kecil di ujung desa ini, aku dan minggu tinggal. Tak seperti penduduk lain yang kebanyakan bertani, kami hidup dari menjual bunga. Dunia bunga yang dipelihara dengan cinta, walau bunga hutan sekalipun akan memancarkan cahaya. Di mataku, bunga yang hampir mati terselamatkan. Di mataku, rumput yang merana bahagia. Perempuan itu melempar pandangan jauh menembus pepohonan. Namun hari itu datang, hari perhitungan di mana segalanya dipertaruhkan. Sore itu udara begitu kering, sebuah pertanda. Sore itu sore yang tak biasa. Penduduk desa mulai resah bahwa penyakit mulai datang. Bayi-bayi menguning, para manula tersumbat nafasnya. Para pejabat desa, ibu-ibu rumah tangga, dan para lelaki sawah bergumam bahwa dewa telah murka seperti diramalkan oleh Nini. Memang bertahun-tahun ini mengoceh tentang bencana yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Wajah harta kekalutan, kengerian melanda, kelaparan, kematian, dan malapetaka yang datang silih berganti tiada henti. Tak ada yang percaya ocehan ini. Penduduk desa mulai gerah akan ulahnya hingga kami harus dikucilkan, terbuang di ujung telaga ini. Di
antara bunga-bunga yang ini, di antara batu-batu yang mengubur masa laluku. Wabah gelap datang di depan mata. Semua kekuatan magis telah dikerahkan, namun tak kunjung meredakan kengerian. 3 hari sebelumnya, seorang ibu tercekik di sumur pemain desa. 7 hari sebelumnya, 3 orang laki ditemukan hanyut di pantai dengan luka menganga di leher. Juga baru siang tadi, sebelum sore yang sering ini datang, bayi kecil kepala desa ditemukan kaki, tubuhnya kuning membiru. Dukun-dukun desa tetangga berdatangan hendak menolong. Mereka merapal mantra dan doa, namun tak satu pun orang berhasil. Mereka melahrai ketelan bumi. Di manakah tak muara petaka? Sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bahwa tertanam rahasia yang setiap lidah tak mampu bercerita, yang tersisa hanya kesunyian menggila. Kulihat dindingku berkeringat, matanya liar menari dan bibirnya tak henti mengoceh. Ayo bakar dupa, ini peringatan, bencana datang. Kulihat dindingku yang diambang ketidaksadaran terengah-engah. Nafasnya berlarian. Aku yang masih belia bergegas merebus air, membuka boreh, dan mengurut dadanya agar sedikit lega. Memang bertahun-tahun ini minum ngoceh. Namun tak satu pun penduduk desa mau percaya dan peduli. Mereka menutup telinga rapat-rapat, membungkam ingatan, dan membiarkan keadaan berlalu begitu saja. Tak terjadi apa-apa seperti diramalkan oleh Nini. Bahwa malapetaka akan datang, bahwa kegelapan akan mengarungi desa. Keadaan baik-baik saja. Pasar tak saja ramai dan dikitan warga berjalan seperti sedia kala. Namun kala itu berbeda. Sore itu begitu kering. 2 hari sebelumnya, 2 keluarga berduka karena anak-anaknya terjerat layangan yang mereka pasang sendiri di halaman rumah. 4 hari sebelumnya, seorang lelaki berkunci terpenggal kepalanya seusai melontar air tajam. Ususnya terburai, celananya penuh darah. Senja merayap cepat, gelap mengintai menyergap desa yang kini berduka. Inikah ramalan Nini? Inikah bencana yang sering oleh ocehkan? Warga bersikeras tak mau percaya, namun mereka tak sanggup menipu diri bahwa mayat-mayat telah menggunung, bahwa darah telah mengenai di mana-mana, di paru, di sumur, di selokan, dan di tempat air minum, dan di mata liar yang takut laut menjemput. Saat itu penduduk desa ramai berkumpul. Mereka ramai berdebat. Sebuah keresahan massal yang berakhir pada ujung putusan bulat. Aku dan ibuku harus disingkirkan. Kami diusir. Kami dibuang di utara. Menjauh dari mereka semua. Di sebuah telaga yang jarang dijamah. Agak terletak tempat orang buangan. Namun anehnya, selepas kepergian kami, wabah di desa tak kunjung sirna. Malapetaka mengintip di sela-sela dedaunan, merayap di tiap dinding rumah, di setiap nafas yang dihembuskan, di setiap keringat yang bertetesan. Mata penduduk berkilat tajam, menusuk lihat. Mereka sudah muak, letih diburu dewa maut. Tubuh mereka tinggal tulang dan kecemasan yang maha hebat. Dari jarak bermil-mil, mereka mengular buah obor menuju ujung telaga, menuju gubuk kami. Hei busuk, cepat kau keluar dari gubuk riakmu itu, atau akan kami bakar sekarang juga. Lihat, karena ocehan bertahun-tahun, desa ini benar-benar tertimpa bencana. Kami kehilangan anak-anak kami, juga suami dan istri-istri kami. Dengan paksa mereka mendobrak pintu gubuk kami yang hentak. Aku yang masih belia menangis ketakutan. Nini terperangah, tangan-tangan kasar menjambak rambut dia dan mendorong tubuh rentangnya hingga tersungkur di halaman rumah. Hei bangsat, lihat,
ocean bertahun-tahun, desa ini benar-benar tertimpa bencana. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Cepat potong lidahnya. Membabi buta. Mereka memegangkan tangan dan kaki Nini yang meronta-ronta. Nini yang anti mengoceh. Ini kutukan, bencana datang. Cepatlah kalian bakar dupa. Sungguh ini kutukan. Namun tak ada yang mendengarkan Nini. Mereka memotong lidah Nini. Lidah yang dianggap sebagai sumber malapetaka. Lidah yang karena ocehannya meresahkan warga bertahun-tahun. Lidah yang karena ucapannya kengerian melanda. Lidah itu kini telah terpotong habis. Aku yang masih belia bersibah darah bergegas memeluk tubuh Nini yang tersengal-sengal menahan perih. Mereka puas terbebas dari maut ganas. Saat ini mati di pelukanku. Mereka gelar rasa gembira, perayaan atas sakit drama yang mencengkam hidup bertahun-tahun. Aku kehilangan kesadaran, terguncang. Tak ada lagi kupu-kupu di mataku. Senyum yang dulu bertabur bunga, kini kelopaknya jatuh bersatu, menghitam, lega. Kupu Nini tepat di ujung telaga. Tanami bunga-bunga liar. Menyanyikan hidup kesukaannya. Ku antar ia dalam pecahan keberangkatan, meninggalkanku sendiri menghitung batu-batu dalam kegelapan. Lampu fade out, perempuan menembang lirih pedih. Lampu fade in, perempuan itu membawa sepuntalan karung, juga membawa sekop dan duduk ke salah satu batu nisan. Kini aku paham apa yang diucapkan ini pertama-tama. Paham bahwa bukan kebenaran yang tak didengar, melainkan ketakutan saat melihat wajah sendiri bertatapan dengan kebenaran. Kini di tanah ini, aku tak sendiri. Itu di sana, makam yang hanya batu kapur itu, milik Syuhadi, mantan anggota partai. Banyak menebar janji, hasut sana hasut sini, matinya menelan racun karena hutang-hutang yang sebanyak jadi janjinya. Lalu yang ini, nisan mewah ini milik Armandi, mantan pengusaha kaya yang mengeruk segalanya. Kerakusan tak terbendung, menjadi otak segala pembebasan hutan. Penjualan anak-anak gadis, ia mengirim petinggi-petinggi kota, menghisap darah desa ini hingga tulang rusuk tak sisa. Lalu nisan yang hampir roboh di ujung itu milik Siti Romlah. Dia seorang peracur desa yang dijanjikan nikah oleh pacar-pacarnya, para penjaga pasar. Sungguh malam nasibnya. Ia dijanjikan nikah, malah disumpal mulutnya, dibungkam. Giwang dan kalung imitasi satu-satunya raib dibawa kabur untuk dijadikan modal judi. Kalau yang di tengah itu milik Romlah, menjual udang di bengkel pasar yang sering mengurangi timbangannya. Makan dari hasil kecurangan tipis-tipis, sedikit-sedikit. Hatinya tak dapat menutup mata. Perempuan itu mulai membuat lubang, menggalinya. Kalau Arjo, nisannya di barisan nomor 2, ya di sebelah kiri itu. Arjo dibantai habis-habisan karena menjadi maklar vaksin jual gila-gilaan. Arjo memanfaatkan dana kesehatan. Ia memanfaatkan keadaan warga yang tertimpa wabah.
Lalu, setumpukan tulang belulang itu sudah tak terkenali lagi. Di tumpukan itu pula, yang dulunya terlibat pertengkaran antara anjing dan kucing, kini mati berangkulan menjadi satu. Mengering menjadi tulang belulang yang pucat menguning. Di tumpukan itu pula terdapat tulang para wanita yang gemar berguncing dan berhubungan intim dengan suami-suami tetangga. Juga para laki yang gemar menenggak tuak dan mengisap payudara anak-anak gadis. Lalu anak-anak lelaki yang gemar menyambung ayam juga meniduri wanita setengah bayi yang ditinggal suami-suaminya berjudi. Pencurian dan bersinan ada di mana-mana. Di desa Inang pula, aborsi ada di mana-mana. Mereka buta, tak ada yang membakar dupa. Hati menjadi hitam, legam, selegam rambutku, selegam mataku. Perempuan itu mulai membuka karung dan mengeluarkan puluhan lidah yang terpotong. Nampak amis namun segar, dan membuangnya satu persatu ke dalam liang yang telah dibuatnya. Dulu aku pernah menjadi bunga yang mewarnai langit dengan pelangi, menyapu angkasa dengan senja, memetik dan merangkai bunga-bunga, perlarian mengejar kupu-kupu, bergema melirik pada punang-punang, berbagi rahasia. Namun desa ini mati, saat ini mati. Tak ada lagi kegaduhan, tak ada lagi keresahan. Hanya tersisa wajah-wajah orang yang kusam dan kuyup, kehampaan, juga mata yang menghitam, legam. Tak ada lagi suara, tak ada lagi yang berbicara. Lidah mereka semua sudah ada di sini, sudah bersamaku. Perempuan itu mengusap dahinya dengan tangannya berlumuran darah. 3 potong lidah terjatuh. Ia menembak, menyayat. Lampu blackout.